Halo, perkenalkan nama saya Magdalena dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang beberapa sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Selamat mendengarkan. Terdapat peninggalan-peninggalan Islam di Indonesia, 3 diantaranya yaitu yang pertama adalah keraton. Keraton merupakan bangunan luas yang dipakai sebagai tempat tinggal raja atau ratu yang sedang memerintah. Keraton difungsikan untuk menjalankan urusan-urusan kerajaan. Keraton umumnya dikelilingi oleh tembok besar yang tingginya sebagai simbol pemisah antara raja dengan rakyat biasa. Contohnya, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang bisa ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta. Berikut Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua adalah masjid. Peninggalan kerajaan Islam yang bisa dengan mudah ditemui adalah masjid. Masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah agama Islam. Umumnya, masjid dibangun di alun-alun dekat dengan keraton. Di Indonesia, ada banyak peninggalan kerajaan Islam yang berwujud masjid. Contohnya, Masjid Agung Demak. Berikut Masjid Agung Demak yang terdapat di daerah Jawa Tengah. Yang ketiga adalah makam dan nisan. Makam atau nisan identik dengan ajaran agama Muslim. Makam atau nisan dibuat untuk mengenang atau menghormati kebesaran nama seseorang yang telah lama meninggal dan dikebumikan pada area pemakaman tertentu di suatu daerah. Makam-makam yang cukup terkenal di Nusantara adalah makam-makam para anggota Wali Songo dan makam raja-raja. Contohnya, makam Sunan Kudus yang terletak di Jawa Tengah. Berikut makam Sunan Kudus di daerah Jawa Tengah. Selanjutnya, ada teori masuknya Islam di Indonesia. Terdapat 3 teori, yaitu 1. Teori Gujarat. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 11 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat atau India. Kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. 2. Teori Mekah. Menurut teori ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Bukti lain terkait munculnya Islam adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Hijriyah bukan tahun Saka dengan angka Jawa kuno. 3. Teori Persia. Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabot, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat. Setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura, upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut oleh Sheikh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. 4. Teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Beberapa bukti yang mendukung teori ini diantaranya adalah 1. Fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. 2. Adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. 3. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina. 4. Gelar-gelar Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. 5.
V serta cetaran Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Selanjutnya ada jalur penyebaran Islam di Indonesia. A. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling pertama dan utama. Menurut Tom Pires, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asli atau Islam dan Gujarat Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pekojan. Ketika raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam, rakyatnya dengan mudah mengikuti. Karakteristik kultur pesisir yang mudah menerima serta terbuka terhadap hal-hal yang baru merupakan faktor lain yang memudahkan penyebaran agama dan kebudayaan Islam. B. Jalur pernikahan. Seorang penganut Islam menikah dengan seorang penganut agama lain sehingga pasangannya masuk Islam. Contohnya, pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab menetap di Indonesia dan menikahi wanita Indonesia. Di antara wanita yang mereka nikahi adalah putri raja dan bangsawan. Keturunan-keturunan mereka pasti memeluk agama Islam. Sesudah rajanya memeluk Islam, sudah pasti rakyatnya dengan mudah dapat terpengaruh sehingga mereka memeluk agama Islam. C. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda atau yang biasanya disebut dengan santri menimba pengetahuan tentang Islam. Pesantren-pesantren awal pada masa itu diantaranya sebagai berikut. 1. Pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Kedua, Pesantren Sunan Giri di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Selanjutnya, D. Saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad 13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad 17. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. E. Saluran dakwah. Saluran dakwah dilakukan oleh 9 sunan. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. 2. Sunan Gunung Jati yang dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah, wali keturunan Arab dari Gujarat ini. Bapaknya seorang mubalik dan musafir besar bernama Syarif Abdullah dan ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Ia berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. 3. Sunan Ampel. Sunan yang lahir tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat ini adalah pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya dan juga salah seorang pemerkasa pembangun Masjid Demak. Keempat, Sunan Giri. Sunan bernama Raden Paku ini adalah salah seorang santri Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmaranda, dan Pucung. Ia dimakamkan di Gresik, Surabaya. 5. Sunan Bonang. Sunan dengan nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Durma. Ia berasal dari Tuban, wafat dan dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. 6. Sunan Kudus. Sunan dengan nama asli Raden Jafar Syarik ini berasal dari Jawa Tengah. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, yaitu toleran pada budaya setempat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha.
7. Sunan Kalijaga. Sunan dengan nama asli Raden Said ini awalnya seorang tumenggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa praksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Sunan Kalijaga juga mengenal tradisi acara Maulid atau tradisi sekaten, yaitu peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh beberapa keraton di Jawa. Ia dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria lebih suka tinggal dan menyebarkan Islam di daerah yang sangat terpencil. Ia banyak bergaul dengan rakyat-rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah tembang sinom dan kinanti. Yang terakhir adalah Sunan Derajat. Sunan dengan nama Maunad Syarifuddin ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending, Jawa, dan juga pangkur. F. Saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Seni sastra juga berkembang pesat seperti banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat yang disadur ke dalam bahasa Melayu. Lalu, mengapa agama Islam bisa begitu diterima dengan baik di Indonesia dan bahkan menjadi agama dengan pengikut terbanyak di Indonesia? Menurut saya, karena syarat memeluk Islam sangat mudah dan hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Tata cara peribadatan Islam cukup sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Dan Islam juga tidak mengenal lapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Serta penyebaran agama Islam melalui wali songo mudah diterima dengan menggunakan hal-hal yang sudah ada sebelumnya seperti wayang. Terima kasih.